yang memiliki semangat luar biasa. Sejak awal beliau memimpin kita, tidak ada kendor ya, semangatnya terus mengingatkan kita semua. Dan bahkan acara ini juga atas inisiatif beliau. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita Jatim 9 untuk bisa mengadakan webinar dengan mengundang narasumber dari berbagai tempat, sehingga ada kegiatan di cabang Jatim 9. Saya juga bersyukur karena sampai saat ini keanggotaan kita yang memiliki KTA online cukup banyak, 101 ya sampai hari ini, dari 2 kabupaten aja, Tulungagung dan Trenggalek. Tadi sebelum acara dimulai ada semacam pesan gitu ya dari Pak Ketum ya, karena aktivitas sejawat ini di Jatim 9 ini mungkin bisa dikatakan unik gitu ya. Beliau kaget saat dikatakan praktisi banyak, terus yang memiliki usaha mandiri juga ada. Jadi mungkin ASN-nya juga hanya separuh, kira-kira seperti itu. Sejawat semua, pada malam hari ini monggo ya, kita memperhatikan, terutama untuk kita yang belum pernah membaca kode etik. Kalau yang sudah seusia saya ini sudah pernah baca, sudah punya bukunya. Jadi mungkin setelah draft ini kita seminarkan, kemudian mungkin PB mengagendakan musyawarah nanti biar Dokmun yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bukukan ya kode etik itu, kemudian kita bagikan kepada seluruh anggota cabang. Tentu untuk mengatur kita di organisasi kita sendiri. Itu saja ya sambutan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di hadapan Tuhan dan membawa kebaikan untuk kita pribadi, keluarga kita, dan masyarakat tentunya pada umumnya. Saya kira itu saja. Waktu saya kembalikan kepada narahubung Dr. Iwan Gatot. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua PDHI Jatim 9, Bapak Didi Isdianto. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Rekan-rekan melanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum PDHI dan sekaligus narasumber ya, Pak Dr. Munawar. Nanti langsung saja atau gimana? Langsung aja nggak apa-apa. Oh iya, baik rekan-rekan, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PDHI yang sekaligus akan disambung atau langsung diisi dengan materi webinar malam hari ini, yaitu sosialisasi draft revisi kode etik Dr. Iwan. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga dapat hadir di dalam pertemuan hari ini. Yang harusnya malam minggu ini buat jalan-jalan, tapi karena masih COVID kan jalan-jalannya nggak boleh. Jadi kita lakukan diskusi bersama. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Didi
yang telah memperhatikan apa yang kami sampaikan. Dan saya bersyukur hari ini bisa menghadirkan rekan-rekan teman sejawat yang saya baru tahu ternyata anggotanya Mas Didi ini lebih dari 100 orang. Jadi saya nggak menyangka ya kalau 2 kabupaten aja bisa 100 orang. Seperti kita sadari para kolega sekalian bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Pandemi ini sesuatu hal yang luar biasa yang mungkin belum tentu nanti anak cucu kita ini mengalami, dan kita harapkan sih tidak akan mengalami lagi kasus pandemi ini ya. Karena pandemi ini membuat kita semuanya menjadi terbatas. Nah, kemudian saya yang mengingatkan kepada teman-teman di Jatim 9, meskipun di posisi pandemi ya, tetap silahkan Anda mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya online ya. Kami dari PDHI sering hampir setiap minggu ada yang namanya webinar. Karena itu sarana buat teman-teman untuk tetap bisa mendapatkan SKPB, yang dimana SKPB ini menjadi syarat untuk perpanjangan pada saat Anda mau perpanjangan STRP. Ya, karena sekarang sudah tidak ada lagi perpanjangan KTA, karena KTA kita sekarang sudah berumur seumur hidup. Namun untuk STRV tetap harus melakukan perpanjangan. Nah, untuk perpanjangan kita menyadari dalam waktu 4 tahun kita harus mengumpulkan minimal 20 poin. Nah, 20 poin itu sebenarnya sangat sedikit, karena berarti 1 tahun hanya 5 poin saja. Karena 4 tahun kan 20 poin. Nah, kemarin Mas Didi sempat cerita sama saya, gimana ini teman-teman yang STRV-nya sudah habis, mau memperpanjang, tetapi ternyata poinnya nggak cukup. Nah, saya masih berikan toleransi, silahkan sampai akhir Agustus nanti berapa. Kalau sampai poinnya hanya 2, 5, yo janganlah. Tolong ikut seminar lagi. Ya, minimal saya katakan kemarin kalau nggak salah saya bicara 15 poin ya, Mas Didi. 15 poin. Nah, 15 poin masih bisa kita tolerir. Kalau sampai hanya 10 ya, tolong ikut webinar lagi. Ya, jadi itu saran saya. Dan pada prinsipnya kami menyadari bahwa pada saat pandemi ini otomatis kita kan tidak diperbolehkan kumpul. Ya, kumpul lebih dari 10 orang sekarang masih belum diperbolehkan. Nah, oleh karena itu saran saya juga mungkin Mas Didi bisa mengadakan webinar seperti ini lagi, seperti ini nanti kita fasilitasi ya, link Zoom-nya itu dari PBPDHI saja. Karena kebetulan PBPDHI ini kan langganan, Mas. Bukan yang 40 menit mati, 40 menit mati, itu kan yang gratisan. Gitu. Nah, kalau ini bisa 1.000 orang, mau setengah hari, mau 12 jam, nggak akan mati. Ya. Jadi monggo, Mas Didi tinggal ngomong sama saya, Dok Mun, saya mau pakai Zoom-nya tanggal sekian, jam sekian. Nah, nanti sudah langsung saya jadwalkan. Ya, monggo. Kemudian kemarin ada rencana mau ada rapat anggota. Nah, itu juga bisa. Silahkan, nanti kita fasilitasi menggunakan Zoom-nya PDHI. Ya. Zoom PDHI ini langganan sebulannya 2,5 juta. Jadi makanya jangan cabang enggak usah langganan, buang-buang duit kan. Biar pakai link-nya PDHI aja bisa dimanfaatkan. Jadi ini saran saya. Kemudian saya mohon kepada teman-teman kolega, selama pandemi ini saya tidak ingin mendengar ada teman-teman yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, tolong lakukan pencegahan secara saintifik, secara ilmiah. Jadi dokter-dokter harus paham musuh kita itu siapa? Virus. Nah, virus itu bisa masuk tubuh kita, pasti dokter sudah tahu bahwa virus itu bisa masuk lewat mukosa mata, ya, mukosa hidung dan mulut. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus menggunakan masker bila kita keluar ruangan atau bertatap muka dengan orang lain? Ini tolong dipahami dan tolong sampaikan ke keluarganya. Jangan menganggap wah anak kecil nggak bakalan kena. Jangan. Anak pun kalau diajak keluar juga tolong dipakein maskernya, ya, pakai maskernya. Kemudian bila keluar itu bila menyentuh apapun yang ada di luar, maka disarankan harus segera mencuci tangan.
Mencuci tangan tidak perlu harus pakai antiseptik, pakai sabun pun mati virusnya. Karena kenapa? Karena tangan ini sudah ada penelitian, ya. Dalam 1 menit itu manusia itu bisa menyentuh muka sampai 60 kali. Nah, kalau itu menyentuh mata, hidung, mulut, pada saat itu tangan kita ada virus, ya akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini pastikan tetap selalu cuci tangan, pakai masker. Nah, ini yang saya sarankan. Dan saya berdoa kepada Allah semoga tidak ada satupun anggota PDHI yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Kemudian jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dalam arti meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya. Karena kita tahu bahwa virus itu bisa masuk pada saat tubuh kita lemah atau tidak mempunyai kekebalan tubuh. Oleh karena itu, jaga. Kemudian tetap melakukan olahraga. Ya, olahraga tidak usah harus yang berat-berat, misalnya lari di tempat ataupun kalau punya sepeda ya sepeda statis, kalau mau punya sepeda ya pakai sepeda. Itu dalam rangka menjaga kebugaran kita. Ya. Jadi sekali lagi saya menyarankan tolong ikuti itu protokol kesehatannya sehingga kita semua terhindar dari COVID-19. Itu saja dari saya dan sekali lagi saya mohon Dr. Didi kan kemarin Jatim 9 tidak ada wakilnya waktu Mukernas. Ya. Waktu itu kan nggak ada yang wakil ya, Dr. Didi ya? Ada. Nah, justru itu tolong disosialisasikan hasil Mukernas kemarin agar teman-teman memahami keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan di dalam Mukernas. Ya, kemarin kalau nggak salah ada 10 ketetapan. Mungkin tolong disosialisasikan ya, terutama berkaitan dengan SKPB ya. Jadi teman-teman sekarang kalau mengikuti seminar dengan memasukkan nomor KTA itu SKPB-nya sudah langsung nambah di member Anda. Artinya pada waktu Anda buka member PDHI di situ ada jumlah SKPB yang sudah Anda peroleh. Kenapa seperti ini? Karena ke depan mulai tahun ini PDHI itu tidak mau lagi PB menerima kertas ya dalam rangka perpanjangan SCRV itu kita kan sering menggunakan sertifikat. Nah, dokter-dokter bisa bayangkan kalau itu 20 poin, misalnya satu poinnya, satu sertifikat itu 2 poin, berarti ada berapa? Berarti ada 10 lembar untuk masuk ke kantor PBPDHI. Kalau 1 orang 10 lembar, kalau 1.000 orang berarti sudah berapa? 10.000 lembar. Ya. Nah, bayangkan itu, kantor kita akan kepenuhan kertas. Nah, sekarang kan kita sudah pindah kantornya, tidak lagi di gedung Ragunan di PKBSI, karena di sana sudah habis masa kontraknya. Nah, ini kita sudah pindah di satu tempat, tapi tidak sebesar yang sekarang. Dan kita tidak mau kertas-kertas itu ikut pindah. Makanya sampai sekarang sudah kita packing, ada kurang lebih hampir 30 dus. Itu akhirnya kita titipkan ke teman yang mempunyai ruko. Karena apa? Kita insya Allah Januari, mohon doa restunya, kita benar-benar bisa merealisasi membeli rumah PDHI. Mohon doa restunya. Dan hari ini, alhamdulillah sudah terkumpul dana dari iuran anggota itu ada sekurang hampir 600 juta. Nah, ini saya sangat bangga, sangat memberi apresiasi ternyata semua dokter hewan di Indonesia mendukung bahwa PDHI harus segera memiliki rumah permanen ya. Karena usia kita sudah mendekati umur 60 tahun ya. Kita kan lahir tahun 53 berarti udah 67 ya Mas Didi ya. Berarti udah 67 tahun kita ini, tapi sampai sekarang belum punya rumah. Nah, mohon doa restunya teman-teman sekalian, bahwa kita insya Allah Januari nanti, target saya uang itu bisa terkumpul minimal 1 miliar. Kalau udah 1 miliar berarti bisa untuk memberi uang muka bila kita membeli rumah dengan harga 3 miliar. Nanti kita cicil ya, sisanya kita bayar setiap tahun. Jadi itu saja teman-teman yang saya sampaikan, dan sekarang saya lanjutkan
Saya minta waktu mungkin kurang lebih paling lama itu 45 menit. Kemudian nanti 30 menit kita akan diskusi ya. Mas Gatot nanti dipandu diskusinya. Jadi itu aja. Sekarang saya akan coba mulai share PowerPoint saya, yaitu sosialisasi draft revisi kode etik dokter hewan, ya, disampaikan kepada anggota PDHI Cabang Jawa Timur 9. Nah, saya ganti yang bisa dirubah. Kelihatan ya? Ya. Baik. Kelihatan, Dok. Baik. Nah, kita punya cita-cita di tahun 2020 ini akan mengeluarkan buku kode etik profesi dokter hewan. Jadi nanti dokter Didi nggak usah nyetak, Dok. Nanti setiap cabang akan kita berikan sesuai jumlah anggota yang sudah terdaftar di KTA online. Jadi nanti kita kirimkan ke dokter Didi kurang lebih mungkin 150 lah untuk jaga-jaga kalau nanti ada dokter hewan baru. Ya, jadi nanti yang mencetak dari PPPDHI. Kemudian materi presentasi saya yang sekarang ini ada beberapa poin, yaitu tentang kami ingin menjelaskan apa itu etika dan apa itu kode etik. Kemudian apa hubungannya kode etik dengan sumpah dan janji dokter hewan. Kemudian landasan perlunya revisi kode etik dokter hewan. Kemudian baru masuk Kemudian nanti masuk kepada etikanya, yaitu di etika umum, etika terhadap profesi, kemudian etika terhadap pasien, etika terhadap klien, etika terhadap sejawat dokter hewan, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap masyarakat, dan beberapa sanksi bagi yang melanggar kode etik, dan diakhiri dengan penutup, dan kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi saya sampaikan, apa itu etika dan apa itu kode etik? Etika itu berasal dari kata etikos, dari bahasa Yunani kuno, yang berarti penekanan karakter atau sifat perorangan atau individu. Ya. Etikos itu adalah nilai-nilai yang baik dan layak bagi masyarakat. Etika merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang baik dan yang buruk yang disepakati dan berlaku bagi kumpulan orang atau profesi untuk kepentingan bersama-sama. Contoh misalnya etika kesejahteraan hewan adalah seperangkat prinsip-prinsip moral mengenai apa yang baik dan tidak baik yang berkenaan dengan ukuran sejahtera atau tidak sejahteranya hewan pada tata nilainya yang diatur dengan hukum, ya, sebagaimana dalam undang-undang. Kemudian kita selalu mengatakan bahwa kode etik dengan sumpah janji itu apa hubungannya. Jadi setiap dokter hewan yang lulus menjadi dokter hewan pasti tidak pernah tidak disumpah. Nah, pada saat membacakan sumpah, ya, dengan ini saya bersumpah, dengan diterimanya saya sebagai kedokteran profesi kedokteran, secara khidmat dengan ini saya menyatakan diri untuk mengamalkan ilmu yang saya miliki sebagai dokter hewan untuk kebajikan masyarakat dalam mengabdikan kepada kemanusiaan melalui peningkatan kesehatan hewan dan perbaikan mutu ternak yang berwawasan, berkesinambungan, berkeselarasan, dan kelestarian hidup manusia. Saya akan melaksanakan profesi saya dengan seksama dan mulia. Saya akan memberikan pertimbangan utama untuk kesehatan pasien saya dan kepentingan si pemilik dan kesejahteraan sesama manusia. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan yang berlawanan dengan hukum perikemanusiaan atau menyimpang dari kode etik profesi saya. Saya akan menjunjung dan akan berusaha mempertinggi kehormatan serta tradisi luhur dan profesi kedokteran hewan.
Sumpah janji ini saya buat dengan rela di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta mempertaruhkan kehormatan saya. Di sini ada satu kata yang saya warna merah itu, adalah berkaitan dengan kode etik. Oleh karena itu, bila siapapun yang telah disumpah menjadi dokter hewan, maka dia wajib mengikuti yang namanya kode etik. Oleh karena itu, pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kode etik kita itu seperti apa. Jangan sampai Anda membaca sumpah dan Anda sendiri tidak pernah membaca kode etik. Nah, kemudian landasan kenapa perlunya revisi kode etik dokter hewan. Ya. Jadi seperti kita ketahui, kode etik kita ini sudah berumur 10 tahun. Yaitu disahkan di dalam Kongres pada tahun 2010 di Semarang. Sehingga pada hari ini, kita tahun 2020 sudah berumur 10 tahun. Kode etik ini baru syah apabila dilakukan di Kongres PDHI. Nah, karena Kongres kita itu masih tahun 2022, maka Kongres ini kita akan lakukan dengan menggunakan Kongres luar biasa yang hanya mempunyai rencana mengesahkan kode etik. Nah, seperti ketahui pada masa kini, ini telah memasuki era industri 4.0, yang dimana dengan berbagai macam aplikasi digital, yang ini mempengaruhi perilaku kita sebagai dokter hewan. Kemudian di samping itu juga, kita ada yang namanya konsep kesejahteraan hewan, ya, yang animal welfare itu sudah menjadi isu internasional. Ya. Kemudian ada juga yang namanya One Health atau kesehatan semesta, yang meliputi kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, dan sudah mulai diterapkan. Oleh karena itu, perlu diatur lebih mendalam di dalam kode etik. Sehingga ini yang mendasari kenapa perlu revisi kode etik dokter hewan. Baik, saya sekarang memasuki pada materi kode etik. Di dalam kode etik, kalau dulu mungkin Anda melihat satu kalimat yang namanya kewajiban umum, kewajiban kepada profesi. Nah, kata-kata kewajiban ini kita ganti dengan kata-kata etika. Etika umum ini dalam bab 1 terdiri kurang lebih 10 pasal. Nanti saya minta Dr. Didi bisa nge-share kepada teman-teman draft yang secara detailnya. Ini saya hanya ngambil garis besarnya. Di mana di dalam bab 1 ini mengatur ketentuan umum sebagai seorang dokter hewan dalam berperilaku dan berpenampilan. Itu harus berpenampilan prima. Artinya seorang dokter hewan di dalam melakukan layanan medisnya harus berperilaku dan berpenampilan prima. Dokter hewan wajib mematuhi sumpah dokter hewan dan ketentuan kode etik dokter hewan. Dalam menjalankan profesinya harus mengutamakan kesejahteraan hewan dan kelestarian alam. Dokter hewan wajib menghormati hak pasien, hak klien, dan hak daripada teman sejawat. Kemudian dokter hewan dilarang mempublikasikan informasi yang belum teruji. Ini semua nanti ada di penjelasan. Ya. Apabila Anda kurang jelas, nanti kita bisa kenapa ini kok dilarang mempublikasikan informasi yang belum teruji. Nah, kita menyadari bersama bahwa kita ini organisasi profesi yang semua dilandasi dengan scientific base, ya, dengan dasar-dasar saintifik. Oleh karena itu, kita bisa mempublikasikan informasi apabila memang sudah teruji. Oke. Di dalam etika umum juga itu diatur bahwa dokter hewan dalam berkomunikasi kepada klien antar pribadi atau beberapa sejawat dokter hewan kepada masyarakat dan kepada pemerintah harus mematuhi kaidah atau etika komunikasi yang baik serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau di dalam budaya Indonesia. Ini etika umum. Kemudian memasuki etika terhadap profesi. Bab 2 ini terdiri dari 11 pasal. Ya. Jadi dokter hewan wajib menjaga nama korsa dokter hewan. Jadi kalau ada dokter hewan kemudian menjelek-jelekan PDHI, menjelek-jelekan dokter hewan, maka ini termasuk pelanggaran etika. Dokter hewan wajib berperan aktif dalam pengembangan keprofesian, yang artinya
bahwa dokter hewan ini tidak boleh berhenti dalam melakukan pembelajaran. Ya. Kemudian dokter hewan tidak mengajarkan ilmu kedokteran hewan kepada pihak lain untuk disalahgunakan. Nah, ini merupakan pelanggaran etika. Ya. Kemudian dokter hewan bila melakukan praktek wajib memasang identitas papan nama. Ya. Kemudian wajib melaporkan bila ada praktek ilegal. Ya. Praktek ilegal dilakukan oleh teman-teman sejawat misalnya, maka harus melapor. Wajib melaporkan bila ditemui penyakit zoonosis. Ya. Tidak boleh hanya disimpan. Kemudian wajib mensosialisasikan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Ini etika terhadap profesi dokter hewan. Kemudian di dalam etika profesi juga diatur bahwa dokter hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ini yang kita sebut dengan telemedicine. Pertama, bahwa seorang dokter hewan bisa melakukan pengobatan jarak jauh apabila dokter hewan itu pernah melakukan pemeriksaan dan membuat diagnosa dan memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut sebelumnya. Jadi contoh nih, misalnya dokter ini, pasiennya ada di Jombang pada waktu diperiksa pertama kali. Kemudian kebetulan dia pindah ke Surabaya. Pada saat sakit, telepon lagi sama dokter ini, dok, anjing saya atau kucing saya sakit lagi nih misalnya. Kondisinya seperti ini. Maka dokter ini boleh memberikan saran dalam pengobatan. Dan khususnya di dalam pengobatan, ini hanya boleh memberikan pengobatan yang sifatnya non-parenteral. Kemudian dokter ini sebagai dokter yang menangani, wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan. Bagaimana dia pasiennya tadi, pemiliknya tadi, punya kucing yang lain. Dok, ini kucing saya sakit begini-begini. Sementara dokter ini belum pernah memegang pasien itu, belum pernah mengobati, belum pernah mendiagnosa, maka dokter ini tidak boleh memberikan pengobatan ataupun diagnosa. Hanya memberikan sebuah saran untuk bisa berobat kepada kolega yang ada di sekitar klien tersebut. Kemudian apabila di dalam diperlukan tindakan medik lanjutan atau kedaruratan, maka dokter hewan yang bersangkutan wajib merujuk. Jadi silakan dok dirujuk ke rumah sakit hewan atau ke teman praktek yang lain bila mengalami kedaruratan dengan menjelaskan beberapa resumi penyakit-penyakit daripada pasien tersebut. Ini etikanya seperti itu. Kemudian kita ketahuin sekarang ya bahwa dokter hewan itu akan ditetapkan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medis dalam pelayanan profesionalnya di media sosial dan media jaringan yang dapat diakses masyarakat umum. Jadi dulu pada saat tahun 2010 belum ada yang namanya Facebook, belum ada namanya Instagram, belum ada namanya WhatsApp atau YouTube ya. Nah, sekarang ini kita ketahui banyak sekali teman-teman kolega yang mengupload tindakan medisnya di Facebook. Ya. Karena sekarang kita belum punya ketentuan, maka kita hanya bisa menghimbau. Namun ke depan, apabila nanti dokter yang mengupload tindakan medis itu di Facebook, kemudian sudah mendapatkan teguran, maka dia akan terkena pelanggaran kode etik profesi. Nah, terus gimana dok? Saya kan profesi, saya kan pengen promosi klinik saya. Nah, untuk promosi klinik itu tidak perlu harus menampilkan tindakan medis. Ya, Anda bisa melihat di profesi kedokteran manusia. Tidak pernah ada orang lagi khitanan massal kemudian diupload, kemudian orang lagi sesar diupload, tidak pernah ada. Ya, jadi Anda tidak perlu memamerkan kepada masyarakat umum bahwa saya bisa loh melakukan sesar, saya bisa loh melakukan ovarohisterektomi, itu tidak perlu dipamerkan melalui media. Kenapa ini kami lakukan bahwa ini dilarang? Karena pengetahuan masyarakat ini kadang-kadang hanya memikirkan, ini kan cuma hewan, mati juga enggak apa-apa. Saya mau coba-cobalah sesuai di dalam video yang ditampilkan di Facebook. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadilah malpraktek dan yang disengsarakan adalah hewannya. Karena dilakukan tidak sesuai dengan profesi kedokteran hewan. Baik, saya lanjutkan. Etika terhadap pasien. Ini ada di bab 3.
yang terdiri dari 4 pasal. Dokter hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan memperhatikan dengan perhatian, dengan kasih sayang dan rasa hormat, mengutamakan kesejahteraan hewan demi kesehatan manusia serta kelestarian alam. Jadi kalau Anda sebagai dokter hewan merasa untuk tidak mampu memberi kasih sayang kepada hewan, saya sarankan mungkin sebaiknya Anda jangan menjadi praktisi dokter hewan. Jadilah dokter hewan, mungkin Anda bekerja di laboratorium atau bekerja di bagian epidemiologi yang tidak bersentuhan langsung dengan hewan. Dokter hewan wajib mempertimbangkan kesejahteraan pasien, kebutuhan klien, keselamatan lingkungan, serta kepercayaan publik dalam setiap pemilihan dan penentuan tindakan terapi dan perawatan hewan. Dokter hewan wajib mengembalikan pasien rujukan kepada sejawat yang merujuk. Ya, jadi etikanya, bila dokter tutus menerima pasien, kemudian dokter tutus merasa tidak mampu menangani pasien itu, kemudian dirujuk di tempatnya dokter ini. Pada saat dokter tutus merujuk ke dokter ini, setelah ditanganin dokter ini, wajib pasien itu dikembalikan kepada dokter tutus, agar penyelesaian apapun yang terjadi terhadap kliennya diselesaikan melalui dokter tutus, contohnya seperti itu. Jadi tidak ada kesan bahwa setelah dirujuk itu menjadi pasien Anda. Baik, saya lanjutkan. Ketika terhadap klien, ini ada di bab 4, terdiri dari 3 pasal. Ya. Dokter hewan akan menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa dokter hewan sesuai minat dan keinginannya. Jadi seperti kita ketahui, kadang-kadang kita praktek bersama. Ada 5 orang di situ. Kemudian kliennya hanya minta, tolong saya mau diperiksa hanya dengan dokter Didi. Maka ini harus dihormati bahwa pasien itu memilih dokter Didi untuk memeriksa hewannya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Kemudian dokter hewan wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada klien mengenai penyakit yang diderita hewannya, kemungkinan risiko yang dapat terjadi, serta strategi terapi yang dilakukan. Sehingga pada para dokter hewan, hukumnya wajib memberikan penjelasan kepada klien kita. Kadang-kadang klien kita tidak paham. Contoh misalnya, dok, kucing saya pengen dioperasi seperti tetangga saya. Namanya OH katanya. Saya mau juga di OH. Nah, dokter wajib memberikan penjelasan. Apa itu operasi OH? Bagaimana efeknya, bagaimana prosesnya, bagaimana pembiayaannya, maka dokter wajib menjelaskan. Jangan sampai nanti ada dikomplain setelah dioperasi, komplainlah si klien itu, dok kenapa kucing saya atau anjing saya kok jadi tidak bisa hamil? Nah, ternyata ibu itu tidak tahu bahwa OH itu adalah menghilangkan saluran peranakan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian berkaitan pembiayaan, itu juga lebih baik disampaikan di muka, ya, sehingga klien tidak merasa kemahalan misalnya. Kemudian dokter hewan menghargai klien untuk setuju atau tidak setuju dengan prosedur yang tindakan medik yang hendak dilakukan dokter hewan setelah diberi penjelasan yang memadai sesuai kedokteran hewan. Sehingga pada waktu mau melakukan tindakan, pastikan penjelasan. Makanya perlu ada yang namanya informed consent, di mana dokter hewan harus meminta kepada kliennya untuk mengisi informed consent-nya, sehingga pasien itu tidak akan menuntut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien kita. Kemudian yang terakhir, dokter hewan dilarang menanggapi keluhan klien mengenai sejawat lainnya. Jadi contohnya misalnya, ada pasien saya sekarang berpindah ke dokter tutus. Kemudian pasien saya bicara sama dokter tutus, dok, ini sudah berapa kali saya berobat ke dokter Munawaroh. Ternyata di sana nggak sembuh-sembuh. Kemudian bahkan sekarang inilah malah menjadi-jadi. Nah, dokter tutus secara etika hanya boleh mengatakan jawabannya hanya 1 kalimat. Dok, Ibu, Pak, terima kasih atas informasinya. Titik, ya. Tidak perlu pakai koma, ya. Jangan sampai koma, oh dok, Bu, terima kasih informasinya. Baik Bu, kalau gitu Ibu jangan ke sana lagi deh. Dokter Munawaroh itu sudah terkenal, banyak pasien yang ditangani itu mati semua, misalnya. Nah itu tidak etis.
Etikanya hanya satu, yaitu Bu, terima kasih atas informasinya. Titik. Ya. Ini namanya bahwa menghargai sejawat yang lainnya. Oleh karena itu, dilarang menanggapi keluhan klien mengenai sejawat lainnya. Kemudian etika terhadap sejawat, ya, pada bab 5 ini terdiri dari 5 pasal. Dokter hewan wajib menghormati dan memperlakukan sejawat lainnya dengan bermartabat dan sebagai orang yang layak dihormati, sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Jadi misalnya ini, dokter ini menerima dokter hewan baru sebagai dokter di tempat prakteknya. Pada saat dia melamar menjadi dokter, menjadi pengin praktek di tempat dokter, itu berarti dia sudah merupakan seorang dokter. Ya. Maka dokter ini wajib menghargai, wajib menghormati meskipun dokter itu baru lulus kemarin. Ya. Baru lulus kemarin, jangan diperlakukan seperti memperlakukan orang lain yang bukan dokter hewan. Wajib menghormati. Ya. Kemudian, bila dokter itu ditanya atau dokter hewan wajib menjawab konsultasi yang diminta sejawabnya. Ini etikanya. Jadi misalnya dokter yang baru tadi tanya sobat dokter ini, dok mohon info dong dok, kalau menangani kasus OH ini pakai ketaminnya berapa ya dok dosisnya? Ya dokter boleh menjawab bersama dengan baik. Sebaiknya saya tahu, seharusnya memberitahu kepada Anda. Ini wajib memberitahu. Ya. Dok cara operasi mata gimana? Kalau saya belum pengalaman nih operasi mata, maka dokter harus merujuk kepada dokter lain yang memang menguasai operasi mata. Kemudian dokter hewan dilarang mengambil alih pasien dari teman sejawatnya kecuali dengan persetujuan keduanya. Artinya di sini mengatakan bahwa apabila ada pasien yang pernah ditanganin oleh dokter yang lain, etikanya adalah dokter harus menghubungi dokter hewan sebelumnya. Ya, misalnya pasien saya datang ke tempatnya dokter Tutus, maka dokter Tutus mempunyai kewajiban untuk menelpon saya. Dokter Mun, ini pasien Dokter Mun sekarang ada di tempat saya. Kondisinya begini. Misalnya begitu. Maka saya sebagai dokter penanganan yang pertama akan memberikan persetujuan kepada Dokter Tutus. Oh baik Dokter Tutus, silahkan diperlakukan sesuai kondisi yang sekarang seperti apa. Ya, itu etikanya seperti itu. Ya. Kemudian tidak boleh mengatakan ya udah di sini aja ya, jangan ke Dokter Mun lagi. Ya, kalau ingin sembuh misalnya seperti itu. Kemudian dokter hewan yang akan membuka praktek di suatu tempat harus memberitahu kepada dokter hewan yang terlebih dahulu berpraktek di lingkungan yang sama. Artinya dokter harus kulon nuwun, ya, etikanya seperti itu. Dok, Didi, saya akan praktek kurang lebih 1 kilometer dari tempat praktek dokter. Mohon kita bisa bekerja sama ya dok, dalam hal penanganan pasien. Jadi ini etikanya, ya, supaya terjadi hubungan yang baik antara dokter dengan dokter yang lainnya. Kemudian etika terhadap diri sendiri, ini ada di bab 6, ya, terdiri dari 3 pasal. Dokter hewan wajib memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri, kebenarannya sesuai dengan keahlian dan kompetensinya yang dimilikinya. Artinya apa di sini? Bahwa kadang kita diminta surat keterangan kesehatan hewan. Ya. Etikanya adalah dokter boleh mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan ini apabila dokter telah memeriksa hewan tersebut. Kalau dokter diminta sama pet shop-nya misalnya, dok ini saya mau menjual anjing, menjual kucing, ini perlu surat kesehatan. Kucingnya jadi mana? Oh di sebelah sana, ada di lokasi yang berbeda dengan, tapi Anda sendiri tidak pernah memeriksa, maka etikanya Anda tidak diperbolehkan mengeluarkan surat keterangan kesehatan. Dokter hewan wajib selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran hewan terkini. Artinya bahwa dokter hewan itu tidak boleh berhenti belajar, sehingga harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan dengan mengikuti beberapa aktivitas kegiatan seminar,
kegiatan workshop. Ini dalam rangka apa? Mengupdate, ya, mengupdate keilmuannya. Kemudian dokter hewan wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Artinya apa? Misalnya dokter merasa ahli di dalam dermatologi. Kemudian Anda tulis di dalam kartu nama atau di papan praktek, dokter hewan didik ahli dermatologi. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena Anda tidak punya dasar untuk menyebutkan sebuah gelar yang dimana Anda sendiri tidak memiliki gelar tersebut. Ya, jadi tidak boleh memberikan perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Baik, saya lanjutkan. Bab 7 berkaitan dengan etika terhadap masyarakat. Ya. Etika terhadap masyarakat terdiri dari 2 pasal, yaitu dokter hewan wajib memberikan edukasi kesehatan dan kesejahteraan hewan kepada masyarakat, pecinta hewan produksi, pecinta hewan kesayangan, satwa liar, akuatik, dan hewan laboratorium. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Dokter hewan wajib memberikan informasi penyakit zoonotik kepada pihak yang berwenang atau dan masyarakat. Artinya apabila dokter menemukan beberapa penyakit yang sifatnya zoonotik, wajib melapor. Dokter hewan harus membantu negara dalam pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis. Nah, oleh karena itu ini kewajiban kita bahwa dokter hewan harus ikut berperanan, ya, membantu pemerintah. Dokter hewan harus membantu negara dalam meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner. Jadi, para dokter hewan yang ada di lingkungan masyarakat bisa datang ke kecamatan atau ke kelurahan atau RT RW meminta waktu untuk dapat menjelaskan mengenai misalnya apa sih yang disebut dengan daging asuh, apa yang disebut dengan penyakit-penyakit zoonosis. Nah, ini dokter harus berperanan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar Anda. Baik, kemudian memasuki sanksi. Kode etik ini bukan hukum pidana, kode etik ini bukan hukum perdata, sehingga sanksinya yang ada di dalam kode etik ini bukan seseorang dihukum secara penjara, kemudian didenda, tidak. Karena ini merupakan kode etik, maka diberikan sanksinya berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Yang ini nanti di dalam pasal-pasal tertentu, kalau Anda melanggar pasal ini, maka Anda mendapat sanksi ringan. Mendapat pasal ini, Anda sanksi sedang, dan sampai sanksi berat. Sanksi ringan sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf berupa teguran lisan. Jadi kita sama-sama dokter hewan bisa menegur teman sejawat kita. Misalnya ketemu, ada teman dokter hewan, melakukan operasi, kemudian operasinya tidak pakai meja operasi, tapi pakai kursi yang dari bambu itu, kalau bahasa Jawa ini lincah. Kemudian dialasi dengan koran. Kemudian dokter yang mengoperasi hanya ada di teras. Kemudian dokternya hanya pakai sarung. Nah, ini sudah merupakan pelanggar etika. Maka dokter bisa menegur, kamu kalau melakukan operasi jangan pakai seperti itu. Ini melanggar etika dokter hewan. Oke, pertama. Kemudian sanksi berikutnya berupa sanksi sedang, yaitu berupa teguran tertulis. Cabang PPDHI melalui komisi etiknya bisa menyurati kepada seseorang yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi beratnya adalah berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan PDHI. Nah, ini hal-hal ini nanti semuanya diatur di dalam pedoman tata laksana beracara bila ada seseorang melanggar kode etik. Jadi saya senang apabila hari ini mendapat tanggapan dari para kolega. Jadi salah satu hal yang berkaitan dengan praktek adalah satu. Yang disebut dengan izin praktek itu merupakan hal yang penting bagi seorang dokter hewan. Bila dokter hewan melakukan aktivitas praktek, kemudian tidak memiliki surat izin praktek, ini salah satu yang bisa disebut dengan praktek ilegal. Oleh karena itu, wajib memilikinya. Jadi demikian, Mas Dr. Gatot, presentasi saya. Semoga ini bisa ditanggapi oleh teman-teman sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pesan saya satu, jadilah dokter hewan yang profesional dan menjunjung sumpah dokter hewan
dan menjalankan kode etik dokter hewan. Demikian Mas Gatot, saya persilakan. Moga-moga ini memberikan pencerahan kepada teman-teman. Dan silahkan feel free aja untuk bertanya apa hal-hal yang kaitannya dengan pelaksanaan praktek yang ada di lapangan. Demikian, silakan Mas Gatot. Nanti bagi yang mau bicara, angkat tangan, kemudian saya akan buka mute-nya. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum PBPDHI, Bapak Dr. Munawaroh, atas penyampaian materi sosialisasi draft revisi kode etik dokter hewan. Jadi di sini dapat saya garis bawahi bahwa inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Munawaroh yaitu kita dituntut untuk menjadi dokter hewan yang profesional, kemudian menjalankan sumpah dan bekerja secara profesional. Begitu ya, Dok ya? Ya. Ya. Baik teman-teman, saat ini saya buka acara diskusi kita, yaitu nanti tekniknya langsung lambaikan tangan ya, itu kan ada emoji lambaikan tangan. Kalau tidak atau langsung ditulis di chat nanti, bisa. Ditulis di chat aja. Ya, gitu. Ditulis di chat atau mungkin ditulis di grup kita di PDHI Jatim 9 juga boleh. Bisa. Jadi kita ada 3 opsi, yaitu mengirimkan emoji raise hand, kemudian atau kirim pesan. Ini juga ada chat, ya klik chat. Jadi nanti langsung bisa mengutarakan apa yang menjadi unek-uneknya atau menjadi pertanyaan. Monggo saya percaya. Dok, ini satu-satu atau gimana? Boleh satu-satu enggak apa-apa. Satu-satu aja. Ya. Ya, nanti kalau kita yang pengen yang ngomong juga boleh. Oke, jadi satu saja nanti langsung ditanggapi langsung, ya. Baik, ya. Monggo saya persilahkan. Apa yang kira-kira ditemui di lapangan yang dengan kode etik tadi? Ya, ataukah sudah jelas atau ada yang tersinggung? Nah, mungkin ada yang tersinggung kali. Tersanjung, Dok. Tersanjung. Monggo silakan, Dokter Dimar, Dokter ini. Oh iya, Dok. Oh ya, saya Dok. Mungkin saya yang membuka, Dok ya. Baik. Nah, ini dokter ini nih, angkat tangan ini. Monggo silakan. Oh ya, monggo dokter ini kami persilakan untuk membuka dialog pada malam hari ini. Silakan dokter ini. Matur nuwun, Dokter. Dok, kalau misalnya kode etik itu kan bukan pidana ataupun bukan perdata. Lalu dasar kita misalnya menemukan kejadian-kejadian yang tidak sesuai itu berdasarkan apa ya, Dok ya? Atau kalau misalnya sesama kolega sih gampang, atau sesama misalnya klien juga mudah. Nah, kalau yang di lapangan itu ada gini, Dok. Jadi kita misalnya nangani pasien itu yang terapi ataupun apa ya datang dia ke klinik itu bukan dokter, juga bukan apa ya sejawat atau yang mempunyai wewenang gitu. Jadi kalau yang seperti itu pelaporannya atau kita misalnya mau mengeluhkan itu kemana gitu, Dok? Maksudnya ini yang melakukan tindakan medis bukan dokter hewan gitu? Iya. Okay. Kalau semisal seperti itu, Dok. Atau kalau misalnya sejawat pun misalnya kalau tidak punya izin sih mungkin saya tidak terlalu tahu ya, Dok ya, tapi misalnya kadang ada juga saya tidak jelas sih maksudnya ini apakah dari dokter hewan atau tidak. Kadang nemukan juga seperti itu, Dok. Oke. Jadi prinsipnya begini. Kode etik ini melekat kepada dokter hewan. Ya. Artinya yang bukan dokter hewan tidak dituntut untuk mengikuti kode etik ini. Itu pertama. Ya. Sehingga kalau ada orang lain yang itu bukan dokter hewan, kemudian melakukan tindakan medis yang harusnya dilakukan dokter hewan, ini ranahnya sudah bukan ranah PDHI. Tapi ini adalah ranah hukum kepolisian. Sehingga kalau dokter menemukan orang yang bukan dokter hewan dan melakukan tindakan medis, silakan dengan bukti-bukti yang ada, Anda bisa lapor ke polisi atau melalui PDHI, bersama dengan PDHI, melaporkan kejadian itu ke polisi. Bahwa seseorang ini melanggar Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang situ tertulis bahwa setiap tindakan-tindakan medis
harus dilakukan oleh orang yang memiliki surat izin praktek. Sampaikan kepada polisi, Pak, ini melanggar pasal ini. Ya. Jadi kalau PDHI tidak punya kewenangan untuk menangkap orang itu, tapi boleh memberikan pendekatan secara pribadi bahwa ini haknya dokter hewan yang bisa melakukan. Tolong Anda jangan melakukan. Kalau Anda tetap melakukan, maka saya akan laporkan ke polisi. Itu PDHI mempunyai hak seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya dokter menemui dokter hewan yang lain membuka praktek, kemudian dia melakukan kegiatan yang sifatnya misalnya malpraktek, misalnya dia masih melakukan tindakan menyuntik KB kucing. Ini kan sudah melanggar etika. Nah, ini boleh dilakukan karena dia melakukan pelayanan medis tidak secara profesional. Kemudian masih ada dokter yang melakukan tail docking atau ear trimming. Ini juga sudah tidak boleh. Maka dokter boleh melaporkan ke PDHI. Nah, melalui komisi etik cabang, ya, semoga di cabang 9 kan ada komisi etiknya, maka dilakukan teguran. Ya. Apabila teguran itu tidak bisa diterima, maka dilakukan teguran secara lisan, kemudian secara tertulis. Ya. Apabila dia sudah tetap tidak mengikuti teguran itu, maka komisi etik dari cabang boleh memanggil bahwa Anda melanggar kode etik. Ya. Sanksinya, sanksi ringan, sanksi berat, sanksi sedang. Nah, ini haknya dari PDHI cabang. Namun apabila PDHI cabang tidak diindahkan, maka boleh dilimpahkan kepada komisi etik di pusat. Majelis komisi etik itu ada. Nah, nanti majelis komisi etik akan melakukan sidang. Apakah seseorang ini melanggar dalam kategori ringan, dalam kategori sedang, atau kategori berat. Ya. Jadi kita harus saling mengingatkan antar dokter hewan. Itu dokter ini. Moga-moga bisa memberi penjelasan. Ya, itu tadi. Mohon penjelasannya, dokter. Siap. Oh, iya. Tapi maksud saya begini, jadi kalau misalnya saya menemui lagi, itu prosedurnya sesuai dengan kode etik yang tadi antar sejawat tadi itu, dokter, itu kan berarti saya tidak melakukan sendiri. Jadi prosedurnya adalah saya harus ke lapor. Ke PDHI. Nah, ya. Ini laporannya kan berarti tetap saja itu kan pada akhirnya perdata juga kan, Dok, karena harus ada laporan dulu gitu. Bukan, kalau perdata itu semua tuntutannya bisa berakibat dengan pembayaran dengan satu materi. Ya. Kalau ini tidak ada, kalau kode etik itu tidak ada, kecuali dia merugikan klien, kemudian kliennya itu menuntut dokter itu. Ya, misalnya pasiennya mati. Pasien mati itu belum tentu dokter ini melakukan malpraktek. Ya, karena memang kondisinya dan bisa dipertanggungjawabkan di depan majelis komisi etik. Nah, makanya tidak ada kaitannya dengan perdata dan pidana, karena ini kode etik. Ya, itu dokter. Jadi dokter kalau menemui teman sejawat yang merasa, oh ini tidak sesuai dengan pasal ini di kode etik, maka silakan Anda melaporkan. Nanti kita punya form-formnya bagi dokter hewan yang akan melaporkan teman sejawat lainnya atau menemui teman sejawat lainnya di mana teman sejawat itu melakukan pelanggaran kode etik, itu ada form-formnya nanti yang diberikan oleh ke cabang. Itu, Dok. Ya. Baik, silakan yang lain mungkin. Jadi begini, Dok, ya, tadi apa yang disampaikan dokter ini itu ketika kita menghadapi suatu suatu masalah yang seperti di paparan dokter ini, itu yang kita lakukan yaitu yang pertama kita melakukan pendekatan secara pribadi terlebih dahulu, ya. Yeah. Kita sampaikan kode etiknya seperti apa. Betul. Apabila memang kejadiannya berulang-ulang atau istilahnya sudah kena diomongi. Iya, orang raguku gitu. Iya, berarti kita harus berkonsultasi dulu dengan PDHI cabang. Komisi cabang, PDHI cabang kan ada komisi etiknya kan, dokter gigi kan? Itu. Ya, betul. Ya. Oke. Ya. Baik, monggo silakan. Monggo yang lain silakan. Raise hand-nya atau chat-nya yang ingin ditulis boleh kalau ada berdialog.
Ya, bisa juga melalui chat. Oke, bisa di chat kalau tidak mau ribet di chat Zoom, bisa di chat grup PD Jatim 9 G6 mungkin saya sambungkan ke Dr. Munawaroh. Ya. Monggo. Mumpung kita bisa diskusi, kira-kira apa masalahnya di tempat Anda? Ya. Terutama yang praktisi kan banyak masalah dan ini pasti akan menyangkut semua praktisi yang akan di kode etik ini. Monggo, ada yang lain? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas ya alhamdulillah, berarti nanti tinggal diketok palu kode etiknya karena tidak ada yang protes. Atau mungkin mau dipelajari dulu, Dok. Loh, nggak apa-apa gitu. Kira-kira masalah apa aja? Yang kira-kira saya moga-moga sih teman-teman praktisi yang ada di Tulungagung atau di Trenggalek semuanya sudah punya SIP. Sekarang saya tanya, bila Anda praktek 3 orang, apakah ketiga orang itu harus punya SIP atau tidak? Ada yang bisa ngasih jawaban? Misalnya dokter ini. Dokter ini kan dokternya banyak. Atau kira-kira jawabannya apa, Dok? Semua harus punya SIP atau cukup satu saja? Semua harus SIP pribadi, Dok. Tapi kan karena saya klinik, jadi saya ada sifetnya juga. Oke. Jadi izin untuk klinik sama masing-masing ada izinnya sendiri. Oke, berarti saran dokter, semua harus punya izin kan? Itu yang lebih baik. Ya. Kenapa? Iya, semuanya punya pribadi, kan ada di 2 tempat, jadi dua-duanya juga semua ada, Dok. Kemudian jadi, ini Dokter Mun, kan sekarang kita PTSP ya, untuk apa? Ya, SIP. Untuk perizinan itu, nah saya tidak tahu atau mungkin nggak pernah diundang, apakah sudah ada sosialisasi itu antara dari PDHI kerjasama dengan PTSP, sehingga informasinya itu bisa nyambung gitu loh, Dok. Jadi kalau misalnya gini, saya waktu ngurus mungkin saya sudah tahu karena sudah ada dari Jombang. Tapi semisal ini benar-benar informasi baru, itu apakah tidak ada sosialisasi dari PDHI kepada pihak PTSP-nya gitu. Sehingga ketika kami datang ke PTSP itu, kita sudah mendapatkan apa? Semuanya dengan enak gitu loh. Oh yang ini. Jadi kalau misalnya mau ngurus ini ya ini gitu loh, Dok. Gimana? Jadi begini, Dok, PDHI ini hanya mempunyai kewajiban mengeluarkan rekomendasi seseorang yang akan melakukan praktek. Ini saya katakan ini tugas utamanya. Ya. Kemudian PDHI mesti melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang memberikan rekomendasi juga untuk mendapatkan SIP. PDHI juga harus berkomunikasi dengan PTSP untuk menjelaskan bagaimana seseorang dalam rangka mengurus SIP. Ini harus berkomunikasi antara PDHI cabang dengan PTSP Tulungagung, PTSP Trenggalek, atau dengan dinas-dinas yang ada di Tulungagung dan dinas yang di Trenggalek. Moga-moga ini sudah bisa dilakukan. Apabila belum, saya sarankan Dr. Didi sebagai Ketua PDHI cabang untuk melakukan itu. Ya, saran saya itu. Oke. Baik, ada yang lain? Siapa lagi yang praktis? Dokter Tutus? Sudah jelas? Monggo silahkan. Saya buka dulu sebentar. Sebentar, saya buka dulu. Itu bisa di-unmute sendiri nggak? Masih mute? Nah, sudah. Oh iya, sudah, Dok. Bisa. Dokter Tutu ini ada video ya? Ya. Sudah jelas ya, Dok ya? Jelas. Sinyalnya agak putus-putus. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan yang tentang kondisi di Kapten Tulungagung. Alhamdulillah ini beberapa waktu ini sudah jalan, Dok. Hampir sudah kesadaran teman-teman untuk ngurus izin praktek sudah cukup tinggi. Terus kemudian terkait aturan yang sesuai dengan Permentan itu kita juga sudah jalan. Jadi rekomendasi dari PDHI, kemudian dinas kita, kemudian selain itu kita ke PTSP, meskipun pada awalnya itu sempat terjadi Dok, miskomunikasi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jalan, sudah seirama ya. Terus kemudian terkait dengan kode etik itu kita juga dari dinas, mungkin tadi juga ada poin
etika terhadap teman sejawat ya. Yeah. Kita dari dinas juga menyarankan kita minta surat persetujuan atau semacam pernyataan tidak keberatan dok dari teman tempat praktek terdekat itu. Cuma yang ingin saya tanyakan, mungkin apakah ada ketentuan atau mungkin idealnya berapa jarak antara tempat praktek satu dengan yang lain tuh dok? Itu mungkin yang sangat kami butuhkan sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi. Jadi begini, misalnya kaitannya dengan SIP, saya terima kasih ya, karena saya tidak menginginkan lagi ada permasalahan di mana Dr. Hewan bermasalah secara hukum tapi tidak mempunyai SIP. Ini akan menjadi berat bagi kami dalam rangka melakukan pembelaan. Kemudian berkaitan dengan jarak antar dokter praktek, kita tidak pernah bisa mengeluarkan ketentuan secara nasional, ya, karena kondisi cabang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, PDHI dalam rangka mengeluarkan rekomendasi itu bisa dijadikan sebuah syarat, ya, yang disepakati bersama. Oleh karena itu, PDHI bisa mengeluarkan SK PDHI cabang bahwa syarat mendapatkan rekomendasi, misalnya, bila tempat klinik yang diajukan berjarak minimal 1 kilo atau 2 kilometer dari klinik yang sudah ada. Nah, itu perlu ditentukan. Artinya ketetapan itu yang harus dibuat oleh PDHI cabang. Ya. Jangan sampai setiap dokter hewan yang mau praktek harus minta izin dokter hewan. Tidak minta izin ya sifatnya tadi, tapi memberitahu. Pemberitahuan sifatnya. Ya, sifat memberitahu. Oleh karena itu ketentuannya yang ngatur dari PDHI cabang. Ya, termasuk PDHI cabang itu boleh membuat yang namanya tarif dasar agar tidak terjadi saling tabrakan antar praktisi. Tarif dasar itu artinya tarif paling rendah. Jadi misalnya kita sepakat ya konsultasi untuk satu pasien misalnya 30.000 atau 50.000. Maka teman-teman tidak boleh memasang tarif lebih rendah dari itu. Kemudian misalnya operasi OH kucing, ketentuannya dibuat harus minimal misalnya 350.000. Tidak boleh kurang dari 350.000. Kastrasi misalnya tidak boleh kurang dari 200.000. Ini boleh ditetapkan oleh PDHI cabang dengan kesepakatan bersama. Ya, ini harus ditetapkan. Kalau tidak nanti tidak punya ini dasar hukumnya kalau dalam rangka memberikan satu teguran kepada kolega yang lain. Misalnya vaksinasi Velocel 3 minimal berapa misalnya? 150. Nah, ini harus disepakati dulu. Saran saya itu Dokter Tutus. Ya. Monggo dipahami. Itu anunya itu ya, Dok, apa? Cabang. Istilahnya apa namanya PDHI nggih? Ya, PDHI cabang. Boleh. Bisa menentukan ya. Ya, kan yang tahu kondisinya wilayah masing-masing adalah PDHI cabang. Iya, Dok. Matur suwun, Dok. Oke, sami-sami. Lanjut, monggo silahkan. Jadi tolong dicatat ya Pak Didi, Dokter Didi, yang sekiranya perlu ditindaklanjuti. Ada Dokter Eko. Oh, ada Dokter Eko. Ya siap. Sekretarisnya ada 2. Dokter Eko ini benar nyatet enggak, Pak? Sekretaris 1, sekretaris 2. Oh, mantap. Semoga silakan yang lain. Oh iya, Dok, saya ingin menanyakan, kemarin kan ada informasi dari Pak Didi bahwa ketika kita menjadi seorang pengurus kita mendapatkan SKPB-nya, gitu. Iya. Nah, betul. Itu kan maksudnya nanti bentuknya legalnya kita mendapatkan SKPB dari jadi seorang pengurus PDHI itu yang seperti apa, Dok? Jadi setelah pengurus selesai melakukan masa kepengurusannya, maka melaporkanlah kepada PBPDHI dengan menyantumkan pengurus yang baru. Ya. Kemudian nanti PBPDHI akan mengirimkan link untuk bisa diisi oleh masing-masing pengurus agar nanti SKPB online-nya langsung bertambah. Paham ya, Dr. Tot ya? Atau kurang jelas? Iya, oh ya. Berarti kan memang karena nanti kita akan ini sudah berjalan atau gimana, Dok? Sudah. Link ini. Oh, sudah. Makanya Dokter Didi tadi kan saya minta untuk sosialisasikan hasil mukernas. Oh ya. Itu hasil mukernas kemarin Februari kemarin. Oh iya. Ya. Oke, Dok. Baik, silakan yang lain. Dokter Amalia praktek kan tadi, ada kira-kira jelas enggak?
Ada yang belum jelas? Dokter Amalia ya? Amalia ya. Dokter Aska, monggo silahkan. Baik. Dokter Pandu, ada yang mau ditanya? Daripada ngantuk tuh. Baik, Dokter Wahyu, cukup jelas? Oh, dokter ini lagi, monggo dokter ini. Ya dok, daripada ngantuk nanti. Iya, saya tadi terima kasih sudah diingatkan sama dokter Tutus. Tempo hari juga begitu, saya kaget juga. Ada sejawat itu dekat tempat saya, terus dimintakan izin. Loh, selama ini tuh saya sama beliaunya itu sudah beliau beberapa kali juga sudah merujuk ke tempat praktek saya, malah saya kaget. Loh, berarti selama ini beliaunya nggak punya izin praktek, saya juga kaget gitu. Iya, terus, itu. Oh iya, ya gimana, saya juga nggak enak kan, saya tahu kebetulan saya juga pengurus PDHI di Jatim 1, kan memang ada aturan minimal, jarak minimal. Nah ini saya belum tahu jarak minimal yang ditetapkan di Jatim 9 berapa. Misalnya kita tanda tangan atau tidak tanda tangan, itu nanti, karena saya ya kembali lagi saya belum tahu aturan itu, nanti kan kalau misalnya saya memberikan tanda tangan itu kan tidak mudah ya dok ya, kalau misalnya yang hubungannya dengan perizinan dan segala macam. Tapi kalau misalnya hanya nyuwun sewu dan sebagainya, nah selama ini memang kami sudah saling berhubungan. Jadi saya rasa memang kalau di lapangan itu antar sejawat sih malah tidak ada masalah dok. Tapi memang mau tidak mau sekarang yang paling penting itu justru berhadapannya bukan sama sejawat tapi sama klien gitu loh. Makanya sebisa mungkin kalau memang ada sejawat-sejawat yang mau praktek dan ngurus izin praktek, itu memang harus segera diurusi sampai selesai. Jadi apapun yang misalnya agak ada kesulitan apapun itu justru kita bantu gitu loh. Jadi maksud saya apapun yang diperlukan itu memang harus cepetan gitu. Jadi jangan ada misalnya kalau saya sih nggak ada yang begitu-begitu dulu. Jadi misalnya tanda tangan ya semuanya ngikutin yang dari PTSP. Kemudian ada persyaratan baru yang memang harus ditandatangani. Nah ini saya yang kemarin agak ngapunten juga, aduh saya kalau untuk tanda tangan nggak usah deh dok, tapi kalau untuk izin udah nggak apa-apa, praktek aja, malah semakin banyak yang praktek malah bagus, saya bilang gitu. Ya justru itu, makanya saya sarankan nanti dari PDHI cabang ya yang mengeluarkan peraturan, karena PDHI cabang kan yang mempunyai otoriti untuk mengeluarkan rekomendasi seseorang untuk berpraktek. Nah, itu makanya dalam ketentuan itu saya sarankan Jatim 9 membuat peraturan bahwa orang yang bisa diberikan rekomendasi apabila 1, apabila 2. Nah, ya saya juga menyarankan apabila ada dokter hewan yang baru lulus kemarin kemudian meminta rekomendasi, saya sarankan untuk bisa disarankan magang terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan di Jakarta ini saya mesti membuat aturan 2 bulan untuk magang. Seseorang baru bisa diberikan rekomendasi. Karena kita tidak menginginkan bahwa teman-teman praktisi yang baru lulus itu belum menguasai permasalahan di lapangan. Ya, oleh karena itu tolong dimasukkan syarat, mau sebulan, mau seminggu, mau 2 minggu, kemudian dokter tunjuk ke tempat praktek siapa yang layak untuk dijadikan magang. Nah ini juga dapat dikeluarkan melalui ketetapan dari PDHI cabang. Ya, jadi jangan sampai dokter-dokter yang baru lulus bulan Agustus besok langsung mengajukan rekomendasi mau izin praktek. Nah ini saya sarankan jangan dilakukan. Kemudian pertanyaan saya, kalau dokter sudah punya izin praktek, kira-kira boleh mengajukan izin praktek enggak? Misalnya juga mau praktek di Trenggalek, sementara sudah punya izin praktek di Tulungagung, itu boleh enggak? Menurut dokter Tutus boleh enggak? Boleh? Suaranya belum keluar. Boleh enggak kira-kira? Halo. Ya. Yeah. Kalau menurut saya, itu sebatas masih dia memenuhi persyaratan, boleh-boleh saja dok. Yeah. Kalau kan tempat mungkin dengan jadwal yang sudah diatur mungkin ya. Betul. Itu ya.
Ya, jadi SIP itu jadwal yang teratur, yang sudah diatur. Seseorang itu boleh punya SIP hanya maksimal 3 SIP. Ya. Itu SIP itu melekat di mana tempat praktek daripada dokter. Ya. Jadi artinya misalnya prakteknya di Jalan Sudirman, kemudian akan buka lagi di Jalan Imam Bonjol, maka dokter itu harus mengajukan rekomendasi lagi, ya, harus mengiris izin lagi. Dan kenapa hanya 3? Karena seminggu itu kan hanya 7 hari. Jadi nggak mungkin dia punya 5, ya kan? Kapan mau prakteknya kalau 5 izin, ya? Jadi hanya boleh maksimal 3. Kayak saya misalnya, saya punya 2 praktek di Bekasi, kemudian 1 praktek di DKI misalnya. Nah itu boleh, ya. Oke, ini pertanyaan saja supaya teman-teman paham. Ada yang lain? Silakan. Bentar. Dok Yusufin? Ya, monggo silakan, Dok. Silakan, suaranya belum keluar. Silakan Dok Yusufin. Nggak dengar ya? Masih pasang itu lah itu. Oh iya. Monggo, Dok. Belum keluar suaranya, Dok. Belum keluar suaranya. Masih mute mungkin, Dok. Atau belum ditancap ke mic-nya. Mic-nya kurang. Yusufin ya. Tulis saja. Atau ditulis, kalau nggak bisa. Ya untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan tapi masih malu-malu atau bagaimana, bisa chat juga di grup Jatim 9, nanti saya sambungkan ke... Ya, boleh. Munawaroh. Yang simpel-simpel aja. Kalau etikanya pasien nawar biaya itu kira-kira Anda harusnya sebaiknya bagaimana? Ini bicara etika dengan klien ya. Kliennya nawar. Biasanya Anda yang lakukan apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada toh pasti pasiennya nawar. Kalau saya nggak pernah ditawar, Bro. Oh, nggak pernah ditawar, ya alhamdulillah. Sering. Oh, dokter itu sering. Nah, kira-kira jawabannya gimana itu? Ya tergantung kondisional, Dok. Kadang kan melihat kliennya juga sih. Oh gitu. Melihat kondisi kliennya tapi juga. Biasanya nawarnya pada saat mau ditanganin atau setelah ditanganin? Setelah, Dok. Nah, sebelumnya Dokter Tutus pernah menjelaskan bahwa ini kurang lebih nanti biayanya sekian gitu. Iya, kan tetap beri gambaran, tapi kadang namanya estimasi kan ada, nah, misalnya rawat inap kan kadang kita juga ada melesetnya. Lewat ya. Iya. Jadi ini kalau pengalaman saya ya, saya kadang-kadang juga sama, tetapi saya menjelaskannya begini. Yang bisa diberi diskon ya, itu hanya satu, yaitu biaya jasa saya sebagai dokter hewan. Ya. Kalau obat, Bu, saya mesti beli ya. Kalau alat saya juga mesti harus nyicil. Tetapi kalau jasa itu saya boleh ikhlas. Saya boleh sedekahkan jasa saya, tidak harus dibayar oleh Ibu. Nah, kalau misalnya obat harus didiskon, siapa yang mau beli obat lagi kita? Jadi saya sarankan mungkin bisa seperti itu. Oke toh, kalau jasa kan boleh. Bu, ini jasa nggak usah bayar. Ini harusnya Ibu bayar ke saya 200.000 operasi, tapi nggak usah. Ini konsultasi harusnya bayar 50, nggak usah. Nah, itu. Tapi tolong dididik kepada klien, itu didiskonnya hanya jasa. Jasanya dokter. Ya. Jasanya dokter. Jangan obatnya didiskon. Lah dokter terus gimana nanti beli obat lagi? Ya kan? Vaksin. Bu, ini vaksinnya segini, jasanya segini. Nah, Ibu hanya bayar vaksinnya saja misalnya. Jadi itu saran saya sih, ya. Iya. Oke. Monggo silakan Mas Yospin. Ini tadi angkat jari, monggo silakan.
Bisa dengar sekarang? Wah, sekarang jelas. Merdu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya itu menyimak, itu pembicaraannya seputar kode etik dokter hewan yang praktek hewan kesayangan, seolah-olah seperti itu ya. Ya. Nah kebetulan delalah kersane ngalah, saya itu lulus dokter hewan tahun 2000. Sampai sekarang udah 20 tahun kerja sebagai dokter hewan perunggasan. Ya. Saya itu mencoba mengurus surat izin praktek. Ya. Alhamdulillah dibantu oleh teman-teman PDHI. Ya. Akhirnya saya dapat surat rekom. Oke. Nah, yang saya bingung itu begini, Dok. Saya itu bekerja di PT Carun Pokpan. Yeah. Sebagai poultry head atau poultry vet. Yeah. Saya dokter hewannya PT Carun Pokpan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan ayam PT Carun Pokpan. Yeah. Mulai dari induan, mesin penetasan, sampai ayam-ayam di kandang-kandang customer-nya PT Carun Pokpan. Yeah. Bahkan jangkauan saya sampai luar pulau, Kalimantan, bahkan sampai luar pulau yang lain. Yeah. Nah, ketika saya mencoba untuk mengurus SIP, saya tuh dikasih tahu beberapa syarat, katanya harus ada ruang khusus, ada meja bedah, ada ini. Padahal saya bekerja bukan seperti itu. Iya. Saya mengunjungi kandang-kandang ayam, bedah-bedah. Iya. Saya diagnosa, saya ngasih resep, saya juga ambil sampel, saya bawa ke lab. Iya. Khawatir saya itu begini, Dok. Misal, saya dapat tugas dari atasan saya PT Carun Pokpan Jakarta, harus ke Kalimantan Timur, ada kasus, dan di sana saya 1 minggu. Berangkat Senin, pulang misal Sabtu. Lah hari Selasanya ada orang bawa anjing ke rumah saya. Wah, dokternya lagi keluar pulau. Besoknya dokternya belum pulang. Datang lagi Kamis belum pulang. Kan orang-orang nanti kan iki buka praktek niat apa orang. Nah, tahu saya paling nelpon HP saya. Saya rujuk ke sana, saya rujuk ke sini. Nah, kan. Nah, maksud saya begini, bolehkah saya punya surat izin praktek tanpa memasang apa namanya tadi? Plakat atau apa yang panjangnya 80 kali 60 gitu loh, Dok. Karena saya sendiri juga takut kalau bedah-bedah ayam ada, kamu siapa? Saya dokter hewan. Buktinya KTA, STRV paling mentok surat rekom. Bahkan ketika saya mempunyai itu semua, jangkauan saya itu lokalisasi atau sudah bisa misalnya nasional. Karena saya kan harus bisa ke Sulawesi, saya bisa ke Bali, saya kemana begitu, Dok. Iya. Baik. Ya mungkin curhat saya, mungkin gitu aja, Dok. Mohon dijelaskan supaya saya tidak galau. Terima kasih. Jadi begini teman-teman sekalian, kami dari PPDHI ini sedang melakukan pendekatan kepada Dirjen PKH yang berkaitan dengan Permentan 03 yang mengatur tentang pelayanan jasa medis. Kami menyadari bahwa Permentan 03 itu hanya mengatur surat izin praktek dokter hewan yang dalam catatan yang punya tempat praktek. Kemudian mengatur surat izin praktek untuk para medis. Hal itu saya paham mereka adalah dalam rangka pada waktu itu ada program yang namanya program SIWAP. SIWAP semua induk wajib bunting. Nah, Permentan 03 itu didasari itu. Dan pada waktu hearing, kami PPDH itu sebenarnya sudah menyatakan penolakan terhadap Permentan 03 karena Permentan 03 itu tidak mengakomodir para dokter hewan praktisi yang bukan praktek dengan memiliki tempat praktek. Nah, akhirnya pada kesempatan ini kemarin saya dengan tim sudah menghadap lagi dengan bagian hukum bahwa
sekarang kami sudah mengajukan usulan ya untuk melakukan revisi Permentan 03 agar Permentan 03 ini bisa mengakomodir teman-teman praktek. Saya bicara sama PKH itu, dokter saya itu tidak semuanya dokter praktek hewan kecil, ada yang praktek di perunggasan, ada yang praktek di hewan besar, ada yang praktek di laboratorium, ada yang praktek di KLH, ada yang praktek di tentara, di polisi. Nah, ini belum disadari oleh mereka. Oleh karena itu, ini sudah menjadi kewajiban kami dari PBPDHI untuk bisa mencarikan solusi. Ya. Waktu itu saya sudah bicara dengan bagian PKH-nya, Pak, ini gimana dokter hewan yang technical service atau dokter hewan yang menangani farm, dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap hewan-hewan ayam peliharaan, diminta untuk menggunakan sistem SIP ambulatoir. Nah, ambulatoir itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya. Jadi akhirnya kemarin ada satu kasus di Sumatera Barat, dokter hewan farm ditangkap polisi gara-gara membuat makanan ternaknya ya dan dianggap dia tidak mempunyai surat izin praktek. Nah, ini kan jadi salah kaprah kan ya. Oleh karena itu Pak Yosefin, saya sarankan ya, tetap saya senang Anda bertanggung jawab terhadap profesi kita, yaitu Anda tetap membuat SIP. Untuk saat ini, minimal saya sarankan, ya, jalan keluarnya ini sebelum peraturan menteri nanti peraturan yang baru keluar, ya, agar Anda tidak dipermasalahkan secara hukum, maka seperti saran saya yang di Sumatera Barat itu, si dokter itu saya minta untuk bergabung dulu dengan dokter hewan yang mempunyai tempat praktek. Ya. Kemudian setelah mendapatkan tempat praktek kan dia tidak harus praktek di situ, tetapi dia kan mempunyai surat izin praktek. Nah, ini sementara saya sarankan seperti itu Pak Yosefin. Jadi Anda tidak perlu harus berpraktek lah. Memang bukan profesi untuk praktek hewan kecil kan. Tugas utamanya adalah dari calon pokpan untuk menangani kesehatan ayam ternaknya. Oleh karena itu saya sarankan, maka Anda tidak perlu punya surat tempat praktek kalau memang Anda tidak berpraktek, ya kan? Yang penting sekarang Anda sudah punya SIP. Nah, itu sebagai dasar hukum bila ada yang mempermasalahkan Anda dokter hewan, mana buktinya, mana surat izin prakteknya. Nah, itu yang saya sarankan, Pak. Jadi tolong kasih tahu kepada teman-temannya ya, yang di calon pokpan yang dokter hewan. Sementara ini kami sedang berupaya untuk merevisi Permentan 03. Ya. Itu terus terang saya protes dan benar-benar saya pakai surat itu protesnya bahwa kami tidak menyetujui Permentan 03. Ya. Itu ya Mas Yosefin. Moga-moga bisa dipahami dan tolong sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Makasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Silakan Mas Gatot, masih ada? Saya cek dulu Dok yang di grup WA kalau ada pertanyaan. Yang di grup WA masih belum ada yang menyampaikan pertanyaan Dok. Mungkin langsung saja mau yang raise hand ingin menyampaikan pertanyaan, monggo. Alhamdulillah kalau memang sudah jelas. Jadi nanti saya minta Mas Didi setelah di-share nanti draftnya, tolong bagi teman-teman yang mau mencermati, silahkan ditulis. Tetapi kalau memang tidak ada, ya nanti tinggal ditulis menyetujui draft revisi kode etik, tidak ada usulan. Nah, sehingga nanti pada waktu kongres itu lebih gampang, tinggal ketok palunya. Tapi saya menginginkan sekali, apakah itu benar-benar memberatkan atau mungkin kurang greget, nah itu monggo nanti dilihat. Pada prinsipnya kode etik ini adalah pegangan bagi kita semua dalam rangka menjalankan keprofesian kita. Ya. Nah, di dalam kode etik tadi sebenarnya itu yang diatur ya, memang paling banyaknya adalah teman-teman praktek. Ya, teman-teman praktek. Tapi di situ juga ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum yang berlaku bagi dokter hewan secara keseluruhan. Ya. Monggo silahkan.
Gimana teman-teman? Masih ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup jelas? Ya, udah jelas, nggak apa-apa. Ini udah hampir 2 jam soalnya. Iya, ini kurang. Udah ngantuk ya, Dok? Bukan, saya itu hampir tiap hari itu tidak pernah berhenti Zoom. Hari ini. Oh, ini ada yang monggo, silakan. Ya, silakan. Oh, ini Dok, ada yang bertanya dari Dr. Hewan Aditya S. Ya. Yang terkait dengan Dr. Hewan sebagai penyelia, Dok. Ini maksudnya bagaimana, Dok Aditya? Oke, nah ini penting. Nah, ini berkaitan dengan Permentan 03 ya. Dokter Tutu sebentar ya. Jadi, dokter hewan penyelia itu semuanya berawal dari adanya Permentan 03. Ya. Kaitannya dalam rangka melaksanakan kegiatan subsiwap yang kemarin itu loh. Ya. Kami PBPDHI telah melakukan MOU bersama dengan asosiasi atau organisasi para medis. Ya. Saya yakin Dokter Didik sudah terima dan semoga sudah di-share ke teman-teman semua isi daripada MOU itu. Dalam MOU tertentu bahwa seorang dokter hewan bila diminta menjadi penyelia, ya, itu hukumnya wajib sudah memiliki SIP. Ya. SIP secara individu, ya. Jadi itu. Kemudian tujuan daripada dokter penyelia itu untuk apa? Sebenarnya di dalam Permentan 03 itu, dokter hewan itu sebenarnya sudah didudukkan pada posisi yang benar. Di mana para medis baru bisa melakukan tindakan medis bila mendapatkan penyeliaan oleh dokter hewan. Penyelia ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh para medis. Ya. Dan dokter hewan sebagai penyelia juga mempunyai hak kompensasi untuk diberikan jasa oleh para medis. Jadi itu ketentuannya seperti itu, Dokter Gatot. Jadi tolong disampaikan. Ya. Kemudian para medis bila membutuhkan dokter hewan penyelia itu harus lapor melalui PDHI cabang. Ya. Jadi udah ada ketentuannya itu. Moga-moga Dokter Didik juga sudah memahami dan bisa disampaikan kepada teman-teman. Itu Dokter Gatot. Ya. Itu tadi ya, Dok Adit ya. Itu tadi pertanyaan dari Dokter Hewan Adit, Dok. Ya, boleh, silahkan. Ya, sudah jelas ya. Mungkin kalau belum jelas bisa, gimana Dok ini kita misalkan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, apakah bisa lewat WhatsApp, email, atau bagaimana? Oh, boleh, boleh nggak apa-apa. Selama saya bisa menjawab, akan saya jawab. Ya, saya berikan satu penjelasan. Tadi Dokter Tutus tadi angkat jari. Oh, tadi itu kepencet, Dok, katanya. Oh, kepencet. Ya wes, rasa dihapus. Baik, yang lain? Jadi tolong ya Dokter Didik, masalah penyeliaan itu benar-benar teman-teman kolega harus paham. Ya. Gimana ini? Baik, kalau sudah, ya, alhamdulillah. Sudah cukup? Sudah cukup. Monggo kalau sudah tidak ada, silakan Dokter Didik untuk menutup acara ini. Silakan. Oke. Oke, terima kasih sejawat semua anggota PDHI Cabang Jawa Timur 9. Terima kasih Bapak Ketum PBPDHI. Malam hari ini kami cukup mendapat penjelasan tidak hanya kode etik, tapi juga hal-hal terkait dengan SIP, dengan penyeliaan, meskipun saya yakin masih ada juga yang menyimpan pertanyaan. Makanya tadi makasih Dok Gatot menanyakan kepada Bapak Ketum, manakala masih ada yang kurang puas, bolehlah bertanya, dan Dokmu juga membolehkan ya bertanya setelah acara pada hari ini. Ya. Memang membutuhkan waktu untuk idealnya pengakuan profesi kita, untuk idealnya semua legalitas ya
di negeri ini. Masih butuh waktu dan perjuangan kita. Permentan aja tadi Dokmu juga menyampaikan perlu ada yang dibenahi. Penyeliaan ini juga saya yakin tahun ini pun juga belum selesai, tapi semua sudah mengarah ke sana. Karena proses penyeliaan itu tidak hanya gawenya dokter hewan, tapi juga gawenya para medis. Jadi dua pihak ini tidak saling dua pihak ini harus bekerja sama, bukan yang satu memperoleh keuntungan yang lebih dari yang lain, bukan, tapi harus dua-duanya mewujudkan mekanisme legalitas ini. Jadi perlu ada diskusi lebih lanjut dengan para Vetindo, Aveti ya, dengan juga internal PDHI sendiri, juga internal cabang saya kira, karena seperti tadi soal tarif dasar, kemudian batasan tempat praktek dan sebagainya. Terus terang Bapak Ketum ya, kami belum pernah secara khusus membahas itu ya, tapi dengan masukan-masukan malam hari ini kita akan lebih fokus ya, akan lebih tertata ya dari waktu ke waktu. Ya, Dok, dilanjut, Dok. Dokter Didi. Sampai mana tadi? Ya, jadi tarif dasar. Ya, jadi sepertinya banyak yang harus cabang 9 lakukan ya, cabang Jatim 9 lakukan, seperti aturan-aturan internal ya, seperti tarif dasar, kemudian jarak praktek dan sebagainya. Jadi mungkin kami perlu lebih kompak itu, Dokmun ya. Kami pengurus Jatim 9 perlu lebih kompak untuk merumuskan hal-hal yang di cabang lain lebih dulu mungkin lebih dulu dimiliki ya. Sementara di kami masih berkutat pada KTA yang belum selesai, STRV yang belum diambil, atau iuran yang belum lunas. Jadi masih hal yang itu aja Dok, yang sebetulnya malu kalau kami sampaikan, tapi ya biarlah sahabat yang ada di sini juga tahu bahwa kita masih kelas TK ya dibanding cabang lain yang mungkin udah SMP. Gitu. Ya. Ini potret kita, sahabat kita semua ya, sahabat saya semua di Jatim 9. Tidak mudah, tapi kita terus bersemangat, optimis ya, supaya lebih baik ke depannya. Saya kira itu dari saya, Dok Gatot. Saya masih mungkin penutup atau saya apa dari izin memberi closing statement ya sebelum ditutup. Ya. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Didi tadi itu jangan menjadikan kita malah menjadi kurang termotivasi ya. Jadi tolong ya yang namanya PDHI cabang ini harus kompak ya. Kompak karena tugas cabang itu sebenarnya kalau mau dilakukan masih banyak. Bagaimana cabang beraudiensi dengan DPRD. Nah, itu belum dilakukan, ayo lakukan. Bagaimana cabang belum beraudiensi dengan Bupati, maka itu harus dilakukan. Bupati Trenggalek ataupun Bupati Tulungagung. Untuk apa? Sudah saya sampaikan di dalam Mukernas kemarin, itu menjadi tugas kita di tahun ini. Semua ketua cabang wajib beraudiensi, yaitu dengan komisi di DPRD yang berkaitan dengan hal-hal dengan kait kesehatan hewan. Beraudiensi dengan bupati,
Untuk apa? Untuk lebih memperkenalkan kepada Bupati apa fungsi dan peranan daripada PDHI. Ya, saya menjadi sedih kalau sampai PDHI itu tidak dikenal sama bupatinya. Ya, berarti kita sendiri yang tidak pernah memperkenalkan diri. Ya. Untuk itu, ya, tolong dijadwalkan, ya, agar karena kami pun di pusat demikian. Saya datang ke ketua MPR, saya datang ke ketua DPR, saya datang kepada gubernur. Itu saya lakukan. Ya, jadi kita bagi tugas. Di daerah juga sama. Harus datang ke bupati, harus datang ke ketua DPRD, datang ke komisi yang membidangi itu. Kemudian datang ke kepala-kepala dinas yang membidangi kesehatan hewan. Ini saya sarankan dilakukan, ya. Agar apa? Dokter hewan akan dikenal kompetensinya, kapabilitasnya, profesionalismenya kalau kita yang mengenalkan. Ya. Jangan sampai mereka tidak kenal dengan PDHI. Ya. Oleh karena itu, saya yakin dengan kekuatan 100 orang dokter hewan tadi, jaga kekompakan. Ya. Lakukan pertemuan secara rutin. Ya. Maka dokter hewan ini akan menjadi profesi yang memang sangat dibutuhkan oleh wilayah-wilayah yang ada di tempat Anda. Jadi saran saya itu, ya, tolong ya lakukan, tolong didukung ketua cabang yang masih terpilih ini, tolong didukung ketua pengurusan yang masih ada ini, agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi PDHI cabang. Kami dari pusat ya sangat mendukung dan ada beberapa hal yang kaitannya untuk kemudahan-kemudahan anggota, bahkan kami pun akan memberikan kemudahan. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya mudah tapi tidak dikomunikasikan dengan pusat menjadi susah. Ya. Sementara ini pusat sudah berjuang, ya, benar-benar ingin menyatukan semua dokter hewan di Indonesia. Oleh karena itu, saya minta juga PDHI Jatim 9 bisa menyatukan seluruh anggotanya. Hari ini alhamdulillah yang hadir sudah hampir, tadi kan saya lihat hampir 40 orang. Ini menunjukkan bahwa sudah ada satu dukungan. Ya. Siap Dokter Didik, kalau PBPDHI harus mendukung apa yang diperlukan, maka kita pun siap untuk mendukung. Ya. Hari ini kan ada pemeriksaan hewan, jadi itu SKPB-nya saya buat 3 poin. Jadi tolong semuanya bisa ikut. Ya, bisa ikut untuk memeriksa hewan agar mendapat SKPB 3 poin. Seminar hari ini saya berikan poin 2. Ya, 2 poin. Sehingga paling minimal sudah tambah 5 toh. Nah, nanti Agustus bikin lagi apa? Misalnya saya suruh jadi pembicara lagi. Nanti tak kasih materi, misalnya bagaimana menjadi entrepreneur veteriner. Nah, saya bikin biar dapat SKPB lagi. Ya. Gampang toh. Jadi nggak usah keluar duit banyak, SKPB dapat, ya kan? Kan tidak perlu menerbangkan saya ke Tulungagung, tidak perlu nyiapkan hotel. Karena ini efek apa namanya lebih murah seminar begini toh. Itu tidak perlu pakai konsumsi ini dewe-dewe ya. Tidak perlu makan pisang goreng. Jadi silakan Dok Didik, mumpung saya beri waktu sampai Agustus, kalau cuma nyari 20 poin bisa. Siap. Ya, monggo silakan. Tinggal ke teman-teman aja minta materi apa yang saya harus berikan gitu. Ya. Nanti saya coba tak kasih judul-judul mana yang mau dipilih. Ya, kalau mau pembicara yang lain bisa juga saya carikan pembicara yang lain. Apa yang diminati gitu. Oke. Dokter ini sebenarnya bisa juga jadi pembicara kan itu. Ya kan? Dokter ini bisa jadi pembicara, mempunyai pengalaman praktek kan. Dokter Tutus harusnya juga bisa. Ya kan? Jadi dari kita untuk kita itu bisa gitu. Ya, terakhir itu saja Dokter Gatot. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh kolega dan ayo kita maju bersama-sama ya, membawa PDHI ini menjadi organisasi yang profesional, diperhitungkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Baik, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Dr. Gatot.
Bapak Ibu teman sejawat, kolega Dokter Iwan semuanya, demikian tadi secara webinar kita. Dokter Munawwarah ini memang yang pertama kali buat kita melakukan acara webinar Zoom seperti ini. Dan memang sangat praktis, ekonomi. Kita cuma sediakan kuota saja, Dok. Ya, paling kuota, bayarnya kuota. Ya, bayarnya kuota aja, ya. Dari apa yang kita bicarakan dari kurang lebih 2 jam, ada beberapa hal yang mungkin dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, yang terkait dengan kode etik. Ya, intinya kita harus bersama-sama menjadi dokter hewan yang profesional, kemudian menjalankan sumpah dan bekerja juga secara profesional. Karena kalau kita ingin dihargai atau profesional kita dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya dapat bekerja secara profesional. Gimana ya, Dokter Munawwarah? Ya, siap. Ya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, dan kita segera agendakan untuk melakukan webinar agar kita nanti bisa ada penambahan dari poin SKPB untuk pengurusan. Jadi mungkin dijadwalkan oleh lagi seminar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan tentunya juga terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum PB PDHI, Bapak Munawwarah, yang juga telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan Jatim 9. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan yang lain yang segera kita agendakan. Saya selaku narahubung mengucapkan mohon maaf apabila menjadi narahubung yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat selalu, jaga kesehatan ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.